Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika Mary Aisyah Afni. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan strategi loyalitas orientasi pelanggan pada kualitas layanan. Selanjutnya ada definisi loyalitas pelanggan. Definisi loyalitas pelanggan itu adalah komitmen dari pelanggan buat beli lagi atau tetap pakai jasa produk kita di masa depan, meskipun ada godaan dari pesaing atau faktor lain yang bisa bikin mereka beralih. Intinya, pelanggan tetap setia sama kita dalam jangka panjang. Selanjutnya ada fondasi teoritis kualitas layanan. Kalau soal kualitas layanan, sebenarnya subjektif banget karena ada interaksi langsung sama manusia. Penilaiannya, kualitas itu terbentuk dari perbandingan antara harapan mereka sebelumnya yang disebut expansion dengan apa yang mereka rasakan nyata, yaitu perspection. Jadi, kalau kita bisa memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka, itu artinya kita sudah bikin kualitas layanan yang bagus. Ada dimensi Sirviqual atau standar pengukuran. Untuk mengukur kualitas layanan, kita pakai model Sirviqual yang punya 5 dimensi utama. Yang pertama ada reliability atau keandalan, kayak ketepatan waktu dan akurasi data. Yang kedua ada responsif atau daya tanggap, seberapa cepat kita merespon keluhan. Yang ketiga ada asuransi atau jaminan, meliputi kompetensi dan rasa aman. Yang keempat ada empati, perhatian personal dan komunikasi yang baik. Yang terakhir ada tangibles atau bukti fisik, kayak kebersihan dan tampilan fasilitas. Selanjutnya ada mekanisme kausalitas. Jadi intinya kualitas layanan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kalau mereka puas otomatis loyalitasnya juga meningkat. Kualitas layanan ini jadi faktor utama yang membentuk persepsi mereka soal nilai produk kita. Setelah puas, mereka bakal cenderung tetap setia dan enggak gampang pindah ke pesaing. Ini ada strategi orientasi pelanggan. Yang penting di sini adalah pola pikir dari cuma jualan apa yang kita buat atau berubah jadi buat apa yang pelanggan butuhin. Jadi, perusahaan harus benar-benar fokus ke kebutuhan pelanggan, dan budaya perusahaan harus diinternalisasi supaya semua orang paham. Contohnya kayak Amazon yang pakai metode empathy chair supaya suara pelanggan selalu didengar dan jadi prioritas utama. Selanjutnya ada metode operasional orientasi pelanggan. Caranya, perusahaan pakai survei kepuasan pelanggan dan NPS buat tahu seberapa puas mereka. Nah, selain itu, layanan dibuat secara personal banget pakai data CRM. Dan supaya pengalaman pelanggan makin oke, digunakan support multi-channel yang sinkron. Jadi pelanggan bisa kontak lewat berbagai platform dengan lancar. Karyawan juga harus diberi kewenangan supaya mereka bisa langsung menangani masalah tanpa birokrasi yang rumit. Ada perspektif budaya mikro dan makro. Model makro dari Navarro dan Slater itu fokus ke budaya organisasi yang berorientasi ke pelanggan, pesaing, dan kerjasama antar bagian. Sedangkan model makro dari Kohli dan Jaworski lebih ke perilaku operasional, kayak gimana cara mereka ngumpulin info tentang pasar dan responnya. Keduanya penting buat membangun strategi pasar yang oke. Ada manajemen penanganan keluhan atau complaint handling. Keluhan sebenarnya peluang besar buat bikin hubungan kita sama pelanggan makin dekat. Menurut Jiptono, ada 4 hal penting saat handle keluhan. Yang pertama, tunjukkan empati, apalagi kalau pelanggan lagi marah. Yang kedua, cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berikan solusi yang adil dan jujur. Yang keempat, mudahkan pelanggan buat menghubungi kita kapan saja. Selanjutnya yaitu ada digitalisasi dan personalisasi. Dengan teknologi, kita bisa pakai AI kayak chatbot 24 jam yang sistem rekomendasi buat personalisasi. Big data juga memungkinkan kita analisis perilaku belanja mereka secara real time. Dan yang gak kalah penting itu omnichannel, bikin pelanggan jadi mulus dan nyambung dari online ke offline. Tapi tantangannya kita harus bisa seimbang antara personalisasi dan perlindungan data privasi. Ada studi kasus industri. Contoh di Indonesia yaitu ada Bank BCA, itu fokus banget sama service excellent lewat digital dan komunikasi yang handal. Selanjutnya ada Gojek yang menggabungkan layanan sama teknologi dalam satu aplikasi. Dan yang terakhir ada Shopee yang pakai algoritma AI buat personalisasi massal biar penjualan makin meningkat. Selanjutnya ada kesimpulan strategis. Jadi buat sukses bangun loyalitas pelanggan ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ada pastikan
andalan layanan atau reliability. Yang kedua, ada kelola kepuasan pelanggan sebagai faktor penting. Yang ketiga, bangun budaya perusahaan yang berorientasi ke pelanggan. Yang keempat, tangani keluhan secara cepat dan tepat. Yang kelima, gunakan teknologi digital seperti AI dan strategi omnichannel.